Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Bapak Miftahul Fikri MPDI, beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya selaku moderator Sinta Agustiani sebagai pemateri pertama juga, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 13. Yang pertama, ada Tegar Imam Badrul Zaman sebagai pemateri kedua, yang terakhir ada Zahra Aisyah sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pembahasan. Pembahasan diantaranya adalah latar belakang, cara penyebaran beserta daerahnya, ada teori masuknya Islam, dan yang terakhir Islam dari masa ke masa. Oke, lanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di Indonesia, terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budayanya, alamnya yang luas, dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Wilayah laut Indonesia yang memiliki letak strategis menjadikannya sebagai jalur perdagangan internasional. Wilayah laut Indonesia menghubungkan jalur perdagangan internasional antara kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tegar Imam. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan cara penyebarannya. Yang pertama, dengan berdagang. Wilayah laut Indonesia yang memiliki letak sangat strategis menjadikannya sebagai jalur perdagangan internasional. Wilayah laut Indonesia menghubungkan jalur perdagangan internasional antara kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Lalu yang kedua ada berdakwah. Penyebaran di Tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo, ia berdakwah menggunakan pendekatan budaya dan kesenian, yaitu wayang kulit serta tembang suluk. Ciri khas dari dakwahnya adalah toleransinya terhadap budaya dan tradisi setempat, yang secara bertahap ia tanamkan kesadaran akan nilai-nilai Islam pada budaya masyarakat. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Lalu yang ketiga ada melalui kerajaan Kutai. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke-18. Di Hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan, melalui kerajaan Banjar, dan dari Kalimantan Tengah, ditemukannya Masjid Gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Lalu selanjutnya dakwah Datuk Kri Bandang dan Datuk Sulaiman. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Luwata. Agama Islam mulai masuk di Sulawesi Selatan karena dakwah dari Datuk Kri Bandang dan Datuk Sulaiman dari Minangkabau. Penguasa Gua Tawa pertama yang memeluk Islam adalah I Manggarangi Daeng Manrabia, yaitu pada tahun 1593 sampai 1639 Masehi dengan gelar Sultan Alauddin I. Selanjutnya ada melalui perkawinan. Melalui perkawinan yang dilakukan oleh pedagang Islam yang datang ke Indonesia dengan wanita pribumi. Hal inilah yang membuat proses perkawinan menjadi semakin besar dan menambah masyarakat yang beragama Islam. Dari yang awalnya merupakan komunitas kecil menjadi kerajaan Islam. Lalu ada kesenian. Bisa dilihat bahwa penyebaran agama Islam dilakukan melalui kesenian berupa seni musik, seni pahat, seni bangunan, sampai seni sastra. Hasil seni ini terbit bisa Anda lihat pada bangunan masjid kuno di daerah Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon. Saya kembali. Selanjutnya ada melalui pendidikan. Melalui pendidikan dengan cara membangun pesantren oleh para kiai. Jika kiai tersebut semakin terkenal,
maka pesantren tersebut akan semakin berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Lalu ada tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran yang mendekatkan umatnya dengan Allah, Sang Pencipta. Cara ini lebih mudah dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai dasar ketuhanan. Selain itu, orang tersebut juga mengerti dan menerima ajaran dari agama Islam. Ajaran ini biasanya banyak dijumpai dalam cerita hikayat atau babat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zahra Aisyah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Arab. Teori ini didukung oleh Crowfoy, Kaiser, Niemann de Hollander, J.C. Vandler, Thomas W. Arnold, Al-Attas Hamka, Jadi Ningrat, Mukti Ali, dan tokoh yang paling gigih mempertahankan teori ini adalah Naquib Al-Attas. 9 teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Yang kedua ada teori Gujarat India. Para sarjana dari Belanda memegang teori bahwa asal-muasal Islam di Nusantara adalah anak benua India, yaitu Gujarat dan Malabar. Yang ketiga ada teori Persia. Bukti yang diajukan teori ini adalah ditemukan pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat pada abad ke-11. Bukti-bukti tersebut mengacu pada pengaruh bahasa. Hal ini dapat dilihat dari bahasa Arab yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya ada teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Selanjutnya ada teori Gujarat India. Teori ini diajukan oleh Martin van Bruinesan. Menurutnya, selain orang Arab dan Cina, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdi dari Turki. Alasan diajukannya adalah, pertama, banyak ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua, kitab karangan ulama Kurdi menjadikan rujukan yang berpengaruh luas. Di antaranya, 3, pengaruh ulama Ibrahim Al-Qurani, seorang ulama Turki di Indonesia melalui Tarekat Syataziyah. Yang keempat, tradisi Barjansi populer di Indonesia. Islam dari masa ke masa. Perkembangan Islam dapat dilihat dari banyaknya organisasi-organisasi Islam yang muncul, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Kemudian setelah memasuki era reformasi yang bermula pada 21 Mei 1997, agama Islam di negara ini semakin mengalami perkembangan yang signifikan. Di era ini, bukan hanya partai Islam yang semakin banyak, tapi organisasi Islam semakin banyak pula. Seperti Forum Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia, Laskar Jihad, Forum Komunikasi Ahli Sunnah wal Jamaah, Hizbut Tahrir. Ciri khas lain di era reformasi juga dibuktikan dengan jumlah penduduk muslim yang semakin meningkat mencapai 88%. Hal ini dikarenakan kegiatan dakwah di era reformasi semakin meningkat dan terelakkan menuntut pada setiap dan mengalami perkembangan. Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka implikasinya dan tak terelakkan menuntut pada setiap muslim agar senantiasa terlibat dalam upaya pengembangan agama Islam, baik dari segi perkembangan kuantitas maupun kualitasnya. Sekian yang dapat dijelaskan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi. Untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.